Ketemu lagi dengan prakarya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Jadi selama prakarya kita akan menggunakan aspek pengolahan, dengan babnya pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kompetensi dasarnya apa? Yang pertama, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan. Jadi seperti judulnya, pengolahan hasil peternakan dan perikanan, bisa jadi daging, telur, susu, dan kalau dari perikanan, dari ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Yang kedua, mengolah bahan pangan hasil peternakan. Setelah itu ada pengolahan, bisa jadi daging, telur, susu, dan perikanan bisa jadi dari ikan, udang, cumi, atau rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Jadi nanti dengan bahan ini kita tidak semuanya kita pakai, tapi yang memungkinkan di wilayah kita gitu ya. Nah, itu dari tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian peternakan dan perikanan. Jadi juga di buku anak-anak bisa membaca di situ ada pengertian itu. Menyebutkan jenis bahan pangan, peternakan, dan perikanan, menerangkan manfaat bahan pangan, peternakan, dan perikanan, mengidentifikasi metode pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Jadi setelah ini nanti tolong anak-anak juga membaca di buku paketnya ya. Dan membahas sekilas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pengertian bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ini nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama peternakan. Apa peternakan? Hasil hewan dari ternak seperti penghasil daging, telur, dan susu. Yang kedua, perikanan, yaitu hasil hewan dari perikanan seperti berbagai jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Oke, selanjutnya pengertian daging. Daging ialah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Jadi itu pengertian daging yang nanti kita olah gitu ya dari bahan tersebut. Berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dibedakan menjadi dua. Yang pertama daging berwarna putih, yang kedua daging yang berwarna merah. Yang berwarna putih biasanya cenderung berasal dari unggas. Contohnya ada ayam, ada kalkun, dan sebagainya ya, biasanya dari unggas. Yang kedua daging yang berwarna merah. Biasanya cenderung berasal dari hewan berkaki empat. Contohnya ada sapi, ada unta, dan sebagainya. Biasanya berkaki empat kalau yang berwarna merah. Oke, selanjutnya hasil dari perikanan. Kita masuk ke perikanan ya. Menurut tempat hidup yang berdasarkan ekologinya atau tempatnya dibagi menjadi tiga. Nanti kita belajar itu ada di perairan tawar,
perikanan di perairan payau, perikanan perairan di laut, gitu ya. Kita bahas yang pertama contohnya. Perairan air tawar, contohnya itu ada ikan lele, ada ikan mas, ada ikan bawal, ada ikan mujair, ada patin, ada gurame, ada ikan nila, ada ikan sepat, dan selanjutnya ya. Selanjutnya di perairan air payau ada ikannya ikan bandeng, ada ikan kakap, gitu ya. Selanjutnya perairan air laut ada ikan tuna, ada ikan tenggiri, ada ikan kembung, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Otomatis dari bahan makanan itu ada manfaatnya. Secara umum, bahan pangan hasil peternakan dan perikanan mengandung zat gizi seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak. Zat gizi tersebut berguna untuk kesehatan tubuh, diantaranya sebagai pertumbuhan tulang, kecerdasan otak, dan lain-lain. Tetapi selain daging harus imbang ya, juga diimbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan, gitu ya, supaya 4 sehat 5 sempurna itu tercukupi bagi tubuh kita. Jadi manfaatnya dari daging itu banyak sekali, tapi tolong juga setiap kali kita mengonsumsi kita imbangi ya, sekali lagi 4 sehat 5 sempurna, supaya ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Walaupun kalau kita makan daging itu rasanya lebih enak gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang tidak suka sayur gitu ya, pengennya makannya daging ya, yang fast food gitu ya. Oke, selanjutnya selanjutnya ada tugas yang harus kalian penuhi, yang harus dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat resep. Ada contohnya, nanti setelah ini saya akan sampaikan. Buatlah laporan resep menggunakan Microsoft Word. Kalau ada pertanyaan, Pak, saya nggak punya komputer, bagaimana cara membuatnya? Ada di Edmodo. Nanti langkah-langkahnya juga Pak Erin kasih. Ada di Edmodo. Pak, kalau pakai HP bisa nggak ya? Bisa sekali. Tapi gunakan bukan pakai apps-nya, tapi lewat Google Chrome-nya. Edmodo-nya dibuka lewat Edmodo. Itu nanti di situ ada fasilitasnya untuk menggunakan Microsoft Word. Jadi tugasnya setelah materi ini kalian sampaikan, habis ini buatlah resep yang bahan dasarnya itu tadi yang kita bahas, pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ini Pak, saya boleh beda nggak dengan contohnya? Boleh sekali. Jadi ini hanya contoh, kalian membuat laporan, harapannya kalian juga bisa membuat laporan dengan Microsoft Word gitu ya. Jadi tolong setelah ini coba kalian mengerjakan membuat laporan resep menggunakan Microsoft Word. Nah, ini contohnya. Di sini ada judul, di sini ada identitas, ada judul, ini ada pengantarnya, ada bahannya di sini, cara memasaknya di sini. Nah, buatlah laporan seperti ini. Nah, tolong usahakan sebelum pertemuan selanjutnya ini sudah dikirim ya, filenya. Yang dikirim itu hanya filenya,
Nah, setelah itu nanti Pak Erwin akan review setelah kalian mengirimkan apa kendala apa yang dialami, kelebihan apa yang kalian sudah kerjakan, nanti saya sharingkan di situ. Baik, cukup sekian pertemuan hari ini. Harapannya video ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Tolong mulai dikerjakan ya. Selanjutnya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.